Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok yang terdiri dari Wayaji NIM B1222014 dan Lotfan Naufal Ghazali, kemudian ada Muhammad Ramadan Amuskan dan Farhan Wildan Al-Fadil akan mempresentasikan analisis strategi perusahaan PT Mandem Asia Tbk. Presentasi ini membahas profil perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga alternatif strategi yang dapat diterapkan di perusahaan. Kemudian ada deskripsi perusahaan. PT Mandem Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan personal care. Perusahaan ini memiliki berbagai produk terkenal seperti Gatsby, Pixi, Pusil, dan Bevista. Pasar yang dilayani tidak hanya domestik tetapi juga diekspor ke beberapa negara di Asia. Hal ini menunjukkan bahwa PT Mandem memiliki daya saing yang cukup kuat di industri kosmetik. Kegiatan usaha utama PT Mandem meliputi produksi dan distribusi kosmetik untuk segmen pria maupun wanita. Perusahaan memanfaatkan jalur distribusi modern dan tradisional agar produk mudah dijangkau konsumen. Selain itu, PT Mandem juga terus melakukan inovasi produk yang disesuaikan dengan tren dan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kemudian slide 4, visi dan misi. Visi PT Mandem adalah menjadi perusahaan kosmetik terpercaya dengan kualitas internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, perusahaan memiliki beberapa misi, antara lain menghasilkan produk berkualitas tinggi, mengutamakan kepuasan konsumen, mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, serta melakukan inovasi secara berkelanjutan. Visi dan misi ini menjadi pedoman dalam setiap strategi bisnis perusahaan. Kemudian ada analisis eksternal makro. Selanjutnya yaitu analisis eksternal makro. Dari sisi eksternal makro terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan. Dari aspek politik dan hukum, PT Mandem harus mengetahui regulasi BPOM serta kebijakan impor bahan baku. Dari aspek ekonomi, daya beli berpengaruh terhadap biaya produksi. Dari sisi lain, dari sisi sosial, tren perawatan diri dan kesadaran grooming, khususnya pada pria, semakin meningkat. Sementara dari aspek teknologi, digital marketing, e-commerce, dan riset kosmetik menjadi peluang penting bagi perusahaan. Slide selanjutnya yaitu analisis eksternal mikro. Slide 6, analisis eksternal mikro. Pada analisis eksternal mikro, tingkat persaingan industri tergolong tinggi dengan adanya persaingan besar seperti Unilever serta brand lokal. Ancaman pendatang baru berada pada tingkat sedang karena brand lokal relatif mudah masuk pasar. Ancaman produk substitusi cukup tinggi seperti produk herbal dan UMKM. Daya tawar konsumen juga tinggi karena banyak pilihan produk, sedangkan daya tawar pemasok berada pada tingkat sedang. Slide 7 ada analisis internal. Dari analisis internal, PT Mandem memiliki beberapa kekuatan, yaitu brand yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta pengalaman panjang di industri kosmetik. Namun perusahaan juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada bahan baku impor dan harga produk yang relatif lebih tinggi dari sisi sumber daya. PT Mandem didukung oleh SDM yang terlatih dan teknologi produksi yang modern. Berdasarkan analisis SWOT, kekuatan utama perusahaan adalah brand awareness yang tinggi. Kelemahannya terletak pada biaya produksi yang relatif tinggi. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pertumbuhan pasar kosmetik dan perkembangan penjualan digital. Sedangkan ancamannya berasal dari persaingan yang ketat serta perubahan tren konsumen yang sangat cepat. Selanjutnya, melalui analisis BCG, produk-produk unggulan PT Mandem seperti Gatsby dan Pixi dapat dikategorikan sebagai produk yang dengan pangsa pasar yang sangat kuat. Analisis ini membantu perusahaan dalam menentukan prioritas investasi. Apakah produk perlu dikembangkan lebih lanjut, dipertahankan, atau dilakukan efisiensi. Alternatif strategi. Berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa alternatif strategi dapat diterapkan. Pertama, strategi diferensiasi melalui inovasi formula dan penguatan branding. Yang kedua,
strategi digital marketing dengan memanfaatkan influencer dan marketplace. Ketiga, strategi pengembangan produk ramah lingkungan untuk menyesuaikan dengan tren konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan. Dan strategi ini diharapkan PT Mandem mampu mempertahankan dan meningkatkan daya saingnya di industri kosmetik. Mungkin sekian dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.